warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Let us give thanks for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing. We are still given the opportunity, health, and inner strength in order to carry out our activities, namely the basic training for civil servant candidate in 2021. Well, in so little time, let me introduce myself to all participants. My name is Malesa. My employee ID number is 1968 0510 1995 121006. My place and date of birth in Noko, the 10th of May in 1968. My address on Jalan Pasareno, Lorong Bersama nomor 1 Kendari. Now I am becoming a Wilisiora, intermediate expert at Human Resource Development Agency in Southwest Sulawesi Province. Alright, ladies and gentlemen, now I will present the Meteorologi Indonesia. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian peserta Laskar CPNS. Apakah sudah siap belajar? Baik, Bapak Ibu sangat beruntung karena sekarang telah direkomendasikan daerahnya untuk mengikuti pelatihan ini. Setelah masa percobaan 1 tahun untuk ikut pelatihan agar bisa menjadi pegawai negeri sipil 100%. Baik Bapak Ibu sekalian, kompetensi dasar yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan indikator keberhasilan yang pertama adalah menjelaskan tindakan menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, kinerja berorientasi mutu, penyelenggaraan pemerintahan publik, dan yang berikutnya adalah menganalisis bentuk-bentuk inovasi dalam pelayanan publik, dan yang terakhir implementasi mutu dalam pelayanan publik. Ya, materi komitmen mutu akan disampaikan kurang lebih 15 menit dengan metode ceramah, tanya jawab, curah pendapat atau brainstorming dan sebagainya. Sedangkan media yang digunakan laptop, LCD projector, gambar dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum bisa masuk ke materi inti, saya akan mengajak untuk melihat kilas balik atau flashback terhadap banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan. Ya, misalnya maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan dari roda pemerintahan dan kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven, sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan atas tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi. Serta yang terakhir keempat adalah masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu pelayanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang substansi yaitu materi pokok pada pagi hari ini. Yang pertama adalah konsep efektivitas dan efisiensi. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sering membaca berita atau melihat tayangan televisi terkait pejabat yang korupsi, program kerja yang tidak tuntas, target kerja yang tidak tercapai, perilaku tidak jujur, pegawai yang mangkir, datang terlambat tetapi pulang lebih awal, serta peristiwa lain yang tidak sesuai harapan. Kesemuanya itu merupakan realitas atau bukti atas ketidakefektifan dan ketidakefisien dalam menjalankan tugas. Baik Bapak Ibu, apa itu efektivitas organisasi? Menurut LK, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Jadi efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Nah sekarang apa itu pelanggan? Pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa. Pada era global dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi, kinerja organisasi lebih diarahkan pada terciptanya kepuasan pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target atau rencana mutu, kuantitas,
ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan atas terpenuhinya kebutuhan pelanggan atau customer. Selanjutnya, efisiensi organisasi itu adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah pengeluaran tertentu. Jadi efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Karakteristik utama yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efektivitas diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak ketidakpercayaan atau ketidakcapaian target kinerja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kedua definisi tersebut. Silakan Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Saya akan tulis. Yang pertama, apa itu efektivitas? Silakan. Terima kasih Bu. Ibu sudah menjawab sesuai konsep-konsep yang telah kita jelaskan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan definisi tersebut di atas. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada 3 orang penanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Jadi pertanyaan Ibu yang pertama, apa itu sebenarnya efektivitas? Ya. Kemudian yang kedua, apa itu efisiensi? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Saya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yang kedua, yaitu konsep inovasi. Di era globalisasi ini, tingkat persaingan untuk memperoleh pekerjaan itu semakin tinggi. Lapangan kerja lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kompetensi, keahlian, dan pemikiran kreatif untuk melahirkan karya inovasi. Bapak Ibu sekalian, inovasi itu muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang ada di sekitarnya. Bagi Bapak Ibu, yang slide ini ada 2 gambar yang nampak atau yang kita lihat dalam slide ini. Saya minta udah gambar itu. Yang pertama gambar 1. Silakan kita perhatikan perubahan produk layanan komunikasi dari masa ke masa. Tugas Bapak sekalian, silakan kerjakan bagaimana komentar Bapak Ibu sekalian terkait dengan. Kemudian yang kedua, berdasarkan ilustrasi. Ya, pada gambar yang kedua itu, maka Bapak Ibu diberikan untuk memberikan penilaian terhadap mutu layanan. Pada 3 peristiwa gambar tersebut ada 3 ilustrasi. Silakan Bapak Ibu berikan penilaian terhadap ketiga gambar tersebut. Ya, baiklah. Bapak Ibu telah memberikan, saya menilai Bapak Ibu sudah berikan komentar yang bagus. Demikian pula pada gambar yang kedua, ya ilustrasi kedua ada 3 gambar itu. Bapak Ibu telah memberikan penilaian sesuai dengan tingkat inovasi yang ada. Bapak Ibu sekalian, pada gambar 2 tersebut, terobosan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya melalui layanan terpadu yang diberi nama Surabaya Single Windows merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada investor ketika mengurus perizinan untuk investor. Sebelumnya prosedur pengurusan sangat panjang dan butuh waktu yang lama. Mulai dari tersebut, proses pengajuan perizinan bisa dilakukan dari rumah, tidak perlu antri lagi. Sekarang sudah tiba di materi sesi terakhir, yaitu konsep dasar dan pengertian mutu. Bapak Ibu sekalian, istilah mutu sekarang ini sudah menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi pemerintahan.
konsep mutu itu berkembang seiring dengan perubahan paradigma organisasi terkait dengan pemuasan kebutuhan manusia yang semula berorientasi pada terpenuhinya jumlah kuantitas produk sesuai permintaan, dan kini ketika aneka ragam hasil produk telah memenuhi pasar, maka kepuasan konsumen lebih dititik beratkan pada aspek mutu atau kualitas produk. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian, silakan yang terkait dengan konsep mutu ini. Ya, baik. Ya Bu, silakan. Di sana, ya. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu sebenarnya pengertian dari mutu. Namun sebelumnya kita akan mengkaitkan dulu menurut definisi dari para ahli. Misalnya motif satu, apa itu mutu? Jadi menurut Gestalt dan Davis itu mengemukakan bahwa mutu merupakan sesuatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pelanggan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kutipan dari Gestalt tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan keinginannya dan bahkan melampaui harapan. Jadi mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat ya materi yang lain, ada tugas yang perlu harus kita kerjakan. Seperti yang tampak dalam slide ini, ilustrasi pergeseran untuk layanan publik. Jadi Bapak Ibu diminta berdasarkan peristiwa yang tampak dalam gambar tersebut, diminta untuk secara cermat merenungkan fenomena di atas. Kemudian saudara Bapak Ibu memberikan komentar dalam menyikapi ilustrasi tersebut. Saya berikan waktu untuk mengerjakannya. Ya, baiklah Ibu, setelah mengerjakan, telah mencermati fenomena dari mutu layanan publik. Kalau kita perhatikan itu pada gambar 1, 2, 3, dan 4 itu terjadi pergeseran. Ya, ada pergeseran nilai mutu layanan. Memberikan komentar dengan bagus. Dan baiklah Bapak Ibu, yang terakhir kita tibalah ke rangkuman dari keseluruhan materi yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa komitmen mutu merupakan konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dan bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Yang berikut, inovasi yang lahir akan membawa perubahan bagi organisasi. Oleh karena itu, esensi yang terkandung dalam inovasi sungguhnya adalah perubahan. Baiklah Bapak Ibu, ada 2 evaluasi yang saya akan berikan. Seperti tampak di sini, silakan. Yang pertama, coba saudara uraikan kembali istilah berikut. Ya, yang pertama efektivitas, efisiensi, kreativitas, inovasi, mutu menurut pemahaman saudara. Dan yang kedua, menurut saudara, apakah saja faktor yang hambat munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan instansi pemerintah? Baik, saya persilakan untuk mengerjakan 2 pertanyaan ini. Ya, baiklah, Bapak Ibu telah mengerjakan dengan bagus. Dan sekarang saya akan menutup pembelajaran ini dengan harapan bahwa Bapak Ibu bisa melalui internalisasi, baik melalui konsep-konsep definisi pengetahuan terkait dengan materi yang kita ajarkan, mudah-mudahan bisa diaktualisasikan secara nyata di tempat kerjanya. Dan bahkan lebih dari itu bisa menjadi habituasi atau menjadi kebiasaan yang sudah mendarah daging dan pelaksanaan tugasnya. Baiklah Bapak Ibu, waktunya sudah cukup sesuai pelajaran kita. Dan akhirnya saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.